Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang menggemparkan dunia. Sepasang penari es Tiongkok yang tak sengaja memegang mainan berbentuk rudal DF-61 di tengah ajang internasional. Sebuah momen kecil yang berubah menjadi badai media global. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita kupas. Peristiwa ini terjadi pada Cup of China, bagian dari seri isu Grand Prix of Figure Skating pada 25 Oktober tahun 2025. Setelah pasangan Ren Junfei dan Xing Jianing tampil memukat, penonton melemparkan berbagai mainan lembut ke arena. Ini adalah tradisi umum di dunia figure skating untuk menunjukkan apresiasi. Namun di antara boneka beruang dan bunga, muncul sesuatu yang sangat berbeda. Sebuah boneka besar berbentuk rudal dengan tulisan DF-61. Boneka itu sempat dipegang oleh Ren dan Xing, bahkan diangkat di depan kamera saat mereka menunggu skor di area Kiss and Cry. Sekilas, mungkin tampak seperti hadiah unik dari seorang penggemar. Namun bagi mata dunia internasional, simbol itu membawa makna yang jauh lebih dalam dan serius. Jadi, apa sebenarnya DF-61 itu? DF-61 adalah rudal balistik antar benua canggih milik Tiongkok yang dikembangkan oleh China Academy of Launch Vehicle Technology dan pasukan roket Pela. Rudal ini pertama kali dipamerkan secara besar-besaran dalam parade militer 3 September tahun 2025 di Beijing. Ia melambangkan kekuatan strategis, ketahanan nasional, dan kebanggaan militer Tiongkok. Jadi, ketika versi bonekanya muncul di arena olahraga dunia, perhatian pun langsung tertuju padanya. Dan bukan karena kelucuannya. Mari kita lihat lebih dekat detail insidennya. Dalam rekaman yang beredar, terlihat Ren dan Xing memegang boneka itu selama beberapa detik. Mereka tampak sedikit bingung, namun tetap tersenyum. Mungkin tidak menyadari sepenuhnya simbolisme di baliknya. Setelah beberapa saat, mereka meletakkannya di pangkuan Xing. Namun, International Skating Union atau ISU segera merespons. Mereka mengumumkan bahwa mereka mengetahui adanya mainan lembut yang tidak pantas di arena dan akan segera melakukan penyelidikan. Ironisnya, di tengah kontroversi ini, pasangan itu sendiri hanya menempati posisi ke-8 dari 10 tim yang bertanding. Reaksi media global pun langsung meledak. Beberapa tajuk berita menyebutnya sebagai insiden memalukan. Sementara yang lain mencoba meredakannya dengan menilai ini hanya mainan biasa yang disalahartikan. Namun, karena DF-61 adalah rudal yang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir, kemunculan simbol ini di ajang olahraga memicu pertanyaan etika dan politik yang mendalam. Apakah dunia olahraga benar-benar bisa bebas dari simbol-simbol militer? Menanggapi hal ini, ISU menyatakan akan memeriksa secara menyeluruh. Apakah tindakan tersebut melanggar aturan netralitas olahraga yang mereka junjung tinggi? Hingga saat video ini dibuat, belum ada sanksi resmi yang diumumkan. Namun, diskusi global terus berkembang. Tidak hanya di forum-forum olahraga, tetapi juga meluas hingga ke ruang-ruang diplomasi internasional. Sekarang, mari kita analisis dari berbagai sisi. Apakah ini pesan simbolik atau sekadar kebetulan? Bisa jadi, seseorang bermaksud mengekspresikan kebanggaan nasional. Atau mungkin hanya bercanda tanpa memikirkan dampaknya. Lalu, ada fenomena budaya populer dan militer. Ternyata, versi boneka DF-61 ini sudah banyak dijual secara online di Tiongkok sebelum acara berlangsung. Menunjukkan bagaimana simbol militer bisa dengan mudah meresap ke ranah hiburan dan komersial. Insiden ini juga menjadi contoh nyata bahwa garis antara politik dan olahraga semakin kabur. Bagi penyelenggara acara, ini jelas menjadi sebuah pelajaran penting. Menimbulkan pertanyaan, apakah perlu ada aturan baru yang lebih ketat tentang benda apa saja yang boleh dilempar penonton ke arena? Insiden kecil ini ternyata memiliki dampak global yang sangat besar. Di dunia olahraga, ini menjadi pengingat keras bahwa prinsip netralitas harus dijaga dengan sangat ketat. Di panggung diplomatik, insiden ini memunculkan kembali perdebatan sengit tentang simbolisme nasional di arena global. Dan di dunia bisnis, boneka rudal ini justru menjadi fenomena viral, laris manis di toko-toko daring Tiongkok. Semuanya berawal dari satu lemparan kecil di sebuah arena es. Jadi, apakah ini sekadar salah paham, sebuah bentuk kebanggaan nasional yang kebablasan, atau sebuah pesan yang disengaja? Kita mungkin belum akan tahu jawaban pastinya, tapi satu hal yang jelas, olahraga internasional kini tak lagi bisa sepenuhnya lepas dari beang-beang simbol geopolitik. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah boneka DF-61 ini hanyalah mainan lucu? Atau ada makna yang lebih dalam dari itu? Jika Anda menyukai analisis mendalam seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa memahami konteks di balik sebuah berita. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.